Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang ketaatan kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Penulis rahimahullah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau berkata, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'indallahi azza wa jalla mardiyan. Ketaatan kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita sebutkan dengan ketaatan kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita harus menaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Kita harus menaati ulil amri dalam perkara yang itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan ini adalah bagian dari ibadah. Menaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf ini adalah bagian dari ibadah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Al-Qur'an memerintahkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, kemudian taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ulil amri di antara kalian. Maka ini adalah di antara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita menaati ulil amri, ketika kita menaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, ini termasuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Dan ini tidak berarti ini kita tidak berbicara masalah politik. Ini kita berbicara masalah syariat. Kita berbicara masalah din. Dan kita harus menerima hal ini, kita harus meyakini apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini mereka melihat bahwa menaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf termasuk ketaatan kepada Allah, termasuk amalan ibadah. Wajtinabu ma kana 'indallahi muskhitan. Akan tapi dalam saat yang sama, pada saat yang sama, Ahlussunnah itu menjauhi apa-apa yang Allah murkai. Jadi kalau misalkan ulil amri memerintahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Wajib bagi kita untuk tidak menaatinya. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika pada saat yang sama harus bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta. Maka di sini kita lihat kalau misalkan ulil amri memerintahkan kita, misalkan setiap jam 4 sore harus minum khamr, misalkan alhamdulillah tidak ada peraturan tersebut di negeri kita. Akan tapi misalkan demikian, ini jelas-jelas adalah perkara yang haram, maka tidak boleh bagi kita untuk melaksanakannya. Ahlussunnah walaupun mereka dalam poin ini menyelisihi
ulil amri dalam perkara yang itu mengundang kemurkaan Allah, akan tapi di saat yang sama Ahlus Sunnah itu watarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim. Ahlus Sunnah itu meninggalkan ya al-khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim, yakni ketika ulil amrinya zalim, ketika ulil amrinya itu ya tidak adil, maka Ahlus Sunnah tidak memberontak kepada ulil amri. Para ulama menjelaskan kaidah yang berlaku dalam masalah ini adalah al-masalih wal mafasid. Kaidah yang berlaku adalah maslahat dan mafsadat, maslahat dan madarat atau mudarat, kalau di bahasa Indonesia sering disebut mudarat. Para ulama menjelaskan sesungguhnya ya banyak kita saksikan di tarikh, di dalam sejarah Islam, ketika orang-orang itu merasa bahwa ulil amrinya itu adalah ulil amri yang zalim, ulil amri yang berbuat kemungkaran, ulil amri yang berbuat kefasikan dan ketidakadilan dan kejahatan. Ketika kemudian orang-orang itu berusaha untuk memberontak kepada ulil amri tersebut, maka yang terjadi justru adalah keburukan yang lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkan oleh ulil amri tadi pada awalnya. Jadi sejarah menunjukkan bahwa kemudaratan yang diakibatkan oleh pemberontakan itu lebih besar daripada kemudaratan dari ulil amri yang pada awalnya tadi ya hendak digoncangkan. Ini adalah sesuatu yang terjadi berulang kali di tarikh ya, dan bahkan sesuatu yang bisa kita saksikan di sebagian negeri kaum muslimin di zaman-zaman sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ketika penguasanya dinilai zalim, kemudian berusaha untuk digoncangkan dan dilengserkan, maka kezaliman yang terjadi setelahnya justru adalah kezaliman yang lebih besar daripada sebelumnya. Maka di sini kita lihat tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim. Al-Imamul Muzani rahimahullah, beliau murid langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imamul Muzani menjelaskan meninggalkan al-khuruj, yakni tidak melakukan pemberontakan ketika ulil amri itu melakukan ta'addi wa jawr, ketika ulil amrinya melakukan kejahatan, kezaliman, ketidakadilan, tirani misalkan begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah harus menasihati ulil amri dengan cara yang baik. Ahlus Sunnah harus menasihati. Tentunya yang menasihati di sini ya adalah tugasnya para ulama, tugasnya orang-orang yang memiliki pengaruh, mereka yang bisa menasihati ulil amri secara langsung, ataupun ya tugasnya para ulama. Tadi telah kita sebutkan, ulama diantara tugasnya adalah menasihati ulil amri. Jadi para ulama tugasnya kepada orang awam adalah mengajarkan akidah ini, ya, mentaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian tugas ulama kepada ulil amri harus menasihati mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Jadi ulama itu memiliki tugas yang berbeda tergantung audiensnya, tergantung khitab, tergantung yakni siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara adalah rakyat, maka akidah Ahlussunnah inilah yang diajarkan. Ketika yang diajak bicara adalah ulil amri, maka akidah Ahlussunnah untuk ulil amri itulah yang diajarkan. Baik, apa akidah Ahlussunnah untuk ulil amri? Akidah Ahlussunnah untuk ulil amri itu untuk rakyat, harus taat kepada ulil amri. Akidah Ahlussunnah untuk ulil amri apa? Adil. Dalilnya? Ayo. Dalil. Ad-dinun nasihah. Sebuah hadis di Arba'in Nawawi. Ada yang tahu nomor berapa? Ad-dinun nasihah. Qulna liman?
Qala lillah. Kemudian lillahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Aywa. Itu dalilnya. Akidah Ahlussunnah adalah an-nasihah, ad-dinun nasihah. Ya, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihah. Nasihat di sini yang dimaksud adalah memurnikan, ya, memurnikan amalan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh syariat Islam, sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-din, agama itu nasihah. Ya, nasihah itu adalah memurnikan amalan sesuai dengan apa yang diajarkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dikotori dengan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika para sahabat bertanya tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang ringkas tersebut, ad-dinun nasihah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, memurnikan amalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, ya, menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu an-nasihatu lillah. Adapun an-nasihatu li rasulih, nasihah kepada Rasulullah SAW maksudnya adalah memurnikan amalan agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah terkait Rasulullah SAW. Kita harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencintai beliau SAW melebihi cinta kita kepada orang lain atau bahkan cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini an-nasihah kepada Rasulullah SAW. An-nasihah kepada a'immatul muslimin, yakni memurnikan amalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada para pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mencampuri dengan amalan-amalan yang menyelisihi atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, sebagaimana hadis-hadis atau dalil-dalil yang telah kita bahas tadi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka di sini kita lihat an-nasihah li a'immatil muslimin itu maksudnya adalah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW terkait para pemimpin kaum muslimin, taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf dan tidak memberontak kepada mereka. Karena tarikh sejarah menunjukkan madarat pemberontakan kepada ulil amri yang zalim itu biasanya atau selalu bahkan lebih besar daripada kezaliman awal yang dilakukan oleh ulil amri tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian an-nasihah li ammatihim, yakni li ammatil muslimin, memurnikan amalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada keumuman kaum muslimin. Maka inilah yang kita maksudkan, inilah akidah yang harus dipelajari dan diyakini oleh ulil amri. Ya, memurnikan amalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada, ya, rakyat, kepada warga negara, kepada keumuman kaum muslimin. Ya, maka harus bersikap adil, harus mewujudkan keadilan, harus mewujudkan keamanan, ketertiban dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ini adalah akidah Ahlus Sunnah terkait ulil amri. Wa taubatu ila Allah azza wa jal kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Penulis yaitu Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, bertaubat kepada Allah
kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Ini adalah penulis di sini memberikan solusi. Solusi kapan? Solusi ketika ulil amri itu zalim. Ketika ulil amrinya adil, masya Allah, ini alhamdulillah. Ya, ini yang dirasakan oleh kaum muslimin di masa Khulafaur Rasyidin, atau di masa Muawiyah, atau di masa Umar bin Abdul Aziz, dan para pemimpin setelahnya yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pemimpinnya zalim, maka tadi kita katakan tidak boleh ya memberontak. Akan tapi yang harus dilakukan adalah bersabar. Ya, yang harus dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah. Mengapa demikian? Apa landasan yang mendasari Al-Imamul Muzani? Ya, perhatikan, ini yang menulis adalah Al-Imamul Muzani rahimahullah, murid langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atau kalau kata sebagian orang di zaman sekarang, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Maka alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan, ketika rakyat itu berbuat zalim, ketika rakyat itu terbiasa berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan pemimpin, memberikan kepada mereka pemimpin yang juga zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami akan membuat sebagian orang yang zalim menjadikan penguasa kepada orang-orang zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan, karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hubungan sebab akibat. Ketika rakyatnya itu terbiasa berbuat zalim, terbiasa berbuat kefasikan, terbiasa berbuat kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka pemimpin yang juga zalim. Sehingga apa konsekuensinya? Supaya kita tidak memiliki pemimpin yang zalim, konsekuensinya adalah yang harus kita lakukan adalah bertaubat, tinggalkan kezaliman yang dilakukan oleh kita. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini para ulama menjelaskan juga bahwa ketika seorang rakyat itu bersabar atas pemimpin yang zalim, misalkan di negerinya ada pemimpin yang zalim, ketika rakyatnya bersabar, maka ini sendiri adalah sebuah amalan ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada rakyat yang bersabar. Ya, ini di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bersabar. Yang harus dilakukan adalah memperkecil kezaliman yang ada di masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, dengan cara berdakwah, dengan cara mengajak masyarakat untuk kembali kepada agama mereka, yakni agama mereka yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma yakni yang sebagaimana kata orang Islam KTP, ya. Akan tapi agama itu harus dipelajari, diamalkan, ya, sehingga kezaliman itu bisa diperkecil. Karena itulah kemudian kita berdoa kepada Allah agar kemudian Allah akan memberikan kita pemimpin yang adil. Itu adalah syariat Allah, tuntunan Nabi Muhammad SAW ketika ketika sebuah negeri diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim. Maka di sini kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat 'ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'zamu minal fasadi alladhi azalathu." Hampir-hampir saja tidak pernah diketahui ada sekelompok yang memberontak dari pemerintahnya
sekelompok orang yang memberontak dari ulil amrinya, kecuali ya akan ada kerusakan yang lebih besar di negeri tersebut daripada ya kerusakan yang ada sebelumnya ketika masih belum ada pemberontakan. Maka di sini kita lihat ini yang telah kita sebutkan tadi ya. Di sepanjang tarikh itu tidak pernah ada ditemukan ada orang kemudian memberontak, kemudian setelah itu kondisinya semakin baik daripada sebelumnya, tidak pernah ada. Maka di sini kita lihat tadi telah kita sebutkan ya bahwa apa solusi dari syariat ketika ada pemimpin yang zalim? Solusinya adalah bersabar. Itulah yang kemudian dipraktekkan oleh para ulama ketika di zaman dahulu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum muslimin dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Siapa itu? Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu adalah seorang yang zalim, yang gemar membunuh. Akan tapi kemudian kita lihat misalkan sikapnya para ulama. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ya, yakni beliau tidak menggaungkan pemberontakan kepada masyarakat walaupun pemimpinnya adalah sezalim Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa keburukan yang ditimbulkan oleh ulil amri yang zalim itu disebabkan oleh keburukan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka ini berlaku termasuk dalam keumuman kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu satu jenis dengan amalannya. Ketika amalannya adalah kezaliman, maka balasannya adalah kezaliman juga. Ketika masyarakat itu banyak sekali berbuat zalim, maka Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang juga zalim. Oleh karena itu, ya, solusinya adalah dengan al-istighfar, wa taubah, wa islahil amal. Ini kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Solusi ketika ada pemimpin yang zalim adalah kita harus istighfar, meminta ampunan kepada Allah, kemudian bertaubat, ya, kemudian memperbagus amalan. Maka ini adalah yang harus dilakukan, ya. Fa idza arada ar-ra'iyyah ay yatakhallasu min dzulmil amir adz-dzalim falyatruku dzulm. Kalau rakyat itu suka atau kalau rakyat itu ingin keluar dari kezaliman ulil amri, maka tinggalkanlah kezaliman, ya. Kalau rakyat itu ingin keluar dari kezaliman ulil amri, maka tinggalkanlah kezaliman yang dilakukan oleh rakyat selama ini. Kemudian penulis berkata, walimsaku an takfiri ahli al-qiblah wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan. Di antara akidah Ahlussunnah adalah al-imsaku an takfiri ahli al-qiblah, tidak mengkafirkan ahli al-qiblah. Tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yakni kaum muslimin. Tidak boleh suka mengkafirkan kaum muslimin. Wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan. Dan tidak yakni al-bara'ah, ya, al-imsaku 'anil bara'ah. Tidak berlepas diri dari sebagian kaum muslimin yang berbuat kesalahan selama kesalahan tersebut bukan berupa penyimpangan. Nah, itu makna yang tepat dari kalimat ini, ya. Wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan. Jadi di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ini di antara ini pembahasan yang masih terkait dengan pembahasan sebelumnya, ya. Karena di antara kaum muslimin, di antara mereka ada orang yang menyimpang, di mana penyimpangannya tersebut adalah mengkafir-kafirkan para pelaku dosa besar, mengkafir-kafirkan, ya, kaum muslimin yang melakukan dosa besar,
termasuk ulil amri. Ya, ketika ulil amri melakukan kezaliman, maka kemudian ini dosa besar, maka kemudian mereka kafirkan. Sehingga itulah mengapa kemudian ya sebagian orang ini sering mengatakan tauhid kepada ulil amri. Ya, ini berbahaya. Tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengucapkan tauhid kepada orang lain, atau secara umum tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Naam, di dalam Ahlussunnah, di dalam akidah Ahlussunnah ada sebuah akidah yang namanya takfir. Takfir itu ada dua jenis, takfir am dan takfir muayyan. Takfir am dan takfir muayyan. Takfir am itu apa? Takfir am itu adalah ketika kita mempelajari mana keyakinan yang merupakan kekufuran, mana perkataan yang merupakan kekufuran, mana perbuatan yang merupakan kekufuran. Apakah mencela Allah itu kekufuran? Na'am. Apakah kesyirikan, syirik akbar adalah kekufuran? Na'am. Apakah menginjak Al-Quran adalah perbuatan kekufuran? Na'am. Apakah meyakini bahwa ada orang yang bisa meramal tentang masa depan adalah kekufuran? Na'am. Ini semua ya, ini semua adalah pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di akidah. Yang kita pelajari adalah hukum dari keyakinan, perkataan atau perbuatan. Apakah kufur atau tidak? Ini namanya takfir am. Ya, meyakini kekufuran keyakinan ini, meyakini kekufuran perkataan ini, meyakini kekufuran perbuatan ini. Kenapa kok kita bisa yakin? Karena ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita pelajari? Karena kita ingin menghindarinya. Betul tidak? Kalau kita mengetahui bahwa zina itu haram, pasti kita akan menjauhinya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa ini adalah kekufuran, maka pasti kita akan menjauhinya. Betul? Tujuan kita mempelajari hal tersebut adalah untuk menjauhinya dan agar orang-orang di sekitar kita juga menjauhinya. Ya, bukankah kita tidak mau keluarga kita, teman kita, tetangga kita melakukan kekufuran, tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah kekufuran? Ya, tentunya kita tidak mau. Maka itu namanya takfir am. Itulah yang harus kita pelajari. Orang awam, penuntut ilmu wajib mempelajari hal ini. Kemudian takfir jenis kedua adalah takfir muayyan, mengkafirkan person tertentu, mengkafirkan individu tertentu. Si fulan kafir misalkan, menilai atau mencap atau menetapkan bahwa si fulan kafir. Maka ini ya, ini tidak boleh diucapkan oleh sembarang orang. Ini adalah ranahnya para ulama besar. Dan biasanya para ulama mengucapkan hal ini kalau ada kebutuhan, kalau ada hajat, ya. Jadi kalau tidak ada hajat maka tidak akan disampaikan di depan publik. Jadi yang namanya takfir muayyan itu adalah mengkafirkan person atau individu tertentu. Ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang telah berilmu, karena ilmu tentang takfir muayyan itu ya rumit sekali, kompleks sekali, tidak untuk orang awam atau bahkan tidak untuk penuntut ilmu pemula atau menengah, ya. Ini diantara termasuk ilmu yang yakni belakangan dipelajari, karena bahaya sekali untuk yakni kalau salah paham maka bisa jadi tergelincir. Maka di sini kita lihat ya, itulah akidah Ahlussunnah, ada takfir am, ada takfir muayyan. Maka ketika kaum muslimin tersebut, ketika seseorang tersebut masih muslim, tidak boleh kita sembarangan mengkafir-kafirkan. Kalaupun misalkan dia melakukan salah satu keyakinan kekufuran atau perkataan kekufuran atau perbuatan kekufuran, ya, maka tetap harus kita lihat, ya, apakah dia ada uzur, apakah dia belum tahu hukumnya atau dan seterusnya. Ini dipelajari oleh para ulama dalam bab takfir muayyan. Sehingga itu mengapa akidah Ahlussunnah adalah tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, sebagian orang ketika Ahlussunnah mengajarkan tentang mana yang merupakan kekufuran, yakni takfir am tadi, meyakini, mempelajari mana saja keyakinan yang kekufuran, perkataan yang kekufuran, perbuatan yang kekufuran. Kita mempelajari untuk apa tadi? Untuk menghindarinya, betul tidak? Sebagian orang ketika kita mengajarkan hal tersebut, kemudian suudzon, ya, suudzon, wah ini suka mengkafir-kafirkan orang lain.
Kita katakan, mana mengkafir-kafirkannya? Kita sedang mempelajari teorinya. Kita tidak menerapkan kepada fulan, betul tidak? Kita tidak menerapkan kepada fulan tertentu. Kita tidak menerapkan kepada alan tertentu. Tapi kita mempelajari perbuatannya, perkataannya, keyakinannya. Ini keyakinan kekufuran atau tidak? Ini perkataan kekufuran atau tidak? Ini perbuatan kekufuran atau tidak? Ya, jadi akidah Ahlussunnah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat nanti adalah tidak bermudah-mudahan dalam masalah takfir. Kemudian tidak juga bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah. Ini makna dari kalimat yang kedua dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah barusan. Wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan. Perhatikan kata al-bara'ah harus dibaca majrur. Ya, karena ini ataf dengan takfir. Maknanya adalah wal imsaku anil bara'ati minhum. Yakni tidak bermudah-mudahan untuk berlepas diri dari seseorang yang tergelincir kepada kesalahan selama kesalahan tersebut bukan penyimpangan. Ya. Ini yang kemudian kita terjemahkan tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Baik, maka ketika ada saudara kita yang tergelincir, wajib untuk kita nasihati semampu kita. Ketika ada dai atau ustadz atau ulama yang tergelincir, maka kita lihat ketergelinciran tersebut. Apakah ini ketergelinciran yang walaupun itu salah, akan tapi ini masih dalam tidak sampai kesesatan begitu ya? Atau kesalahan ini justru adalah merupakan kesesatan. Nah, ini kita harus jeli melihat. Dan ini tidak bisa kecuali harus sesuai dengan tuntunan para ulama. Para ulama yang mengetahui mana ketergelinciran dan mana yang penyimpangan. Betul tidak? Adapun orang awam asal tidak sama seperti yang dia praktekkan biasanya sudah dianggap sebagai kesesatan, ya. Asal tidak sesuai atau asal tidak sama seperti yang biasanya dia amalkan, biasanya dia lakukan, maka orang awam akan menilainya sebagai sesuatu yang aneh atau bahkan kesesatan. Ini adalah kesalahan yang harus kita hati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Jangan karena masalah furu', masalah khilafiyah istihadiyah kemudian kita saling mentahdzir. Jadi kalau kalimat pertama dari Al-Imam Al-Muzani tentang takfir, kalimat yang kedua ini adalah tentang tahdzir. Ya. Jangan kemudian kita bermudah-mudahan untuk mentahdzir orang lain padahal kesalahan tersebut atau sesuatu yang kita anggap kesalahan tersebut masih dalam koridor perkara khilafiyah al-istihadiyah. Dari mana kita tahu suatu perkara itu masuk perkara khilafiyah istihadiyah atau perkara yang tidak boleh ada khilaf di situ? Dari mana kita tahu? Kita tidak akan mengetahui kecuali dengan ilmu. Ya, kalau kita tidak bisa menelaahnya sendiri masalah tersebut, maka kita harus bertanya kepada ahli ilmu yang terpercaya, yang thiqah. Ya. Berapa banyak perselisihan di negeri ini harusnya mudah, harusnya ringan, akan tapi diperparah dengan banyaknya orang-orang awam yang menganggap tidak boleh ada perselisihan dalam masalah tersebut. Ya, maka ini tidak boleh kita berlebih-lebihan, apalagi menjadi provokator di sosial media. Screenshot sana, screenshot sini, share sana, share sini, tempel sana, tempel sini, betul ya? Komen sana, komen sini. Pembahasan terkait masalah mazhab, bermazhab atau tidak, itu termasuk di antara hal yang diperselisihkan oleh sebagian orang, betul? Ini tidak boleh terlalu dalam dipermasalahkan. Antum sibuk membahas ini, ujung-ujungnya nggak belajar, ya. Kita orang-orang sibuk belajar fikih, ada yang bermazhab, ada yang tidak bermazhab. Antum sibuk mempermasalahkan antara dua kubu ini, jadinya nggak belajar, malah rugi, ya. Baik. Faman ibtada'a minhum dhalalan kana 'ala ahli al-qiblati kharijan wa min ad-din marikon. Adapun orang yang memang melakukan kesesatan, melakukan kebid'ahan,
melakukan penyimpangan, maka dia itu telah keluar dari ahlul kiblah, maka dia itu telah keluar dari jamaah kaum muslimin. Oh minad dini marikon, dia itu telah keluar dari agama. Perhatikan, ini perkataan Al-Imam Al-Muzani. Kalau memang benar itu adalah penyimpangan, maka ini berarti dia telah keluar dari jamaah kaum muslimin. Tidak pantas lagi untuk disebut sebagai ahlus sunnah. Kenapa? Karena ini penyimpangan, tidak berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas juga untuk disebut al-jamaah dalam frase ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dia telah menyelisih jamaah kaum muslimin. Wa yataqarrabu ila Allah azza wa jal bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqaru wa tustanabu ghuddatuhu fa hiya a'da min ghuddatil jarab. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri dari orang yang melakukan penyimpangan atau kesesatan. Ini perkataan Al-Imamul Muzani. Jadi ketika ada orang yang melakukan penyimpangan, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri dari orang tersebut. Perhatikan, Al-Imamul Muzani rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwa justru inilah yang harus kita lakukan. Kita harus tahu kesalahan ini penyimpangan atau bukan. Kalau memang penyimpangan, kalau memang kesesatan, kita harus berlepas diri dari orang tersebut, berlepas diri dari penyimpangan tersebut. Ya, justru ini adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kemudian kita ya mengatakan ya ini harus kita persatuan. Persatuan itu adalah harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita harus berlepas diri. Nah, yang dimaksud dengan berlepas diri ini gimana? Lepas diri ini gimana maksudnya? Berlepas diri ini adalah hati kita mengingkari kesesatan tersebut, perkataan kita ya, kalau bisa kita membantah maka bantah, kalau bisa kita menasihati kita nasihati, kalau kita bisa mengajarkan mana yang benar kepada masyarakat, kita ajarkan yang kebenaran tersebut. Adapun perbuatan ya tidak menghadiri majelisnya karena ini adalah penyimpangan atau kesesatan begitu ya, itu konsekuensinya. Tetapi bukan berarti kemudian berbuat gaduh. Bukan berarti kemudian berbuat gaduh. Semuanya harus ditimbang dengan ilmu. Kalau memang ini kesesatan, khalas, siapkan bantahannya secara ilmiah. Betul? Ajarkan yang benar bagaimana. Betul tidak? Bukan kemudian kita mengeroyok atau melakukan kekerasan. Tidak boleh. Betul? Tidak boleh. Itu bukan cara yang hikmah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah harus hikmah dalam setiap ya perkataan dan perbuatannya. Kalau memang itu adalah kesesatan atau penyimpangan, kita siapkan bantahan ilmiah. Kemudian ya kita ajarkan di mana yang benar, kita sebutkan dalilnya, jangan cuma pendapat-pendapat saja, tapi juga kita kembalikan, tapi juga kita sebutkan dalilnya. Kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka di sini Al-Imamul Muzani rahimahullah beliau menjelaskan wa yuhjaru wa yuhtaqar. Orang tersebut harus diboikot dan harus yuhtaqar, yakni tidak dimuliakan. Maksudnya adalah yakni dibantah secara ilmiah. Ya, dibantah secara ilmiah sehingga masyarakat itu sadar bahwa ini adalah kesesatan atau penyimpangan. Seperti misalkan ya mengatakan zina itu halal misalkan ya, walaupun dengan banyak argumentasi, ujung-ujungnya adalah hasilnya adalah zina itu boleh-boleh saja, maka ini adalah tentunya adalah penyimpangan atau kesesatan. Maka orangnya harus dibantah, harus dijelaskan supaya masyarakat tersadarkan dan supaya orang tersebut rujuk kepada kebenaran. Bukankah ketika ya kita melakukan bantahan ilmiah tersebut, kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita, betul tidak? Kita juga menginginkan kebaikan kepada orang yang berbuat penyimpangan tersebut. Kita ingin dia rujuk kepada al-haq. Utustanabu ghuddatuhu, dijauhi ghuddah, yakni kebid'ahannya tersebut, penyimpangannya tersebut itu harus dijauhi. Fahiya a'da min ghuddatil jarab. Maka penyakit penyimpangan ini diibaratkan penyakit oleh penulis, ini adalah penyakit yang lebih menular
daripada penyakit gatal. Ghuddatul jarab itu adalah penyakit kulit, ya, gatal-gatal di hewan biasanya, di binatang. Maka penulis di sini menganalogikan, mengkiaskan dengan penyakit gatal-gatal tersebut. A'da min ghuddatil jarab. Maka ini yang harus dilakukan, ya, terkait dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan. Termasuk penyimpangan, kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, termasuk penyimpangan adalah memberontak kepada ulil amri. Ini adalah akidahnya Khawarij. Memberontak kepada ulil amri, mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Maka ini adalah akidahnya Khawarij. Apa yang harus kita lakukan terkait mereka? Kita harus bantah mereka secara ilmiah. Dan kita harus, ya, di sini yuhjaru wa yuhtaqar, yakni harus diboikot, harus dijelaskan kepada masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, karena itu akan berakibat kepada kemadharatan dan kerusakan yang lebih besar daripada kemadharatan yang ada sebelumnya. Maka ini kita lihat, insyaallah akan kita lihat ba'da salat Isya, insyaallah, ya, ba'da jamaah Isya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menyebutkan keutamaan Khalifatu Rasulillah, penerus Rasulullah. Maksud makna dari khalifah adalah penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau di dalam akidah Ahlussunnah adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul yang lain. Maka ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebagaimana ini telah ada ijma' bahkan di kalangan para sahabat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. Kami dulu berkata, yakni para sahabat dulu berkata, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Maka di sini kita lihat ini adalah akidah Ahlussunnah, bahkan ijma' dari zaman para sahabat. Yang paling utama setelah para nabi dan rasul, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian para nabi dan rasul yang lain, manusia paling utama itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Terkait ini, ya, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh putra beliau sendiri, ya, karena Ali memiliki putra Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian juga ada beberapa putra dari Ali bin Abi Thalib yang lain seperti Muhammad. Muhammad di sini Muhammad bin Ali, ya, bin Abi Thalib, atau sering disebut juga Muhammad Ibnul Hanafiyah. Itu cuma julukan, ya. Maka Muhammad ini bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau Ali bin Abi Thalib berkata Abu Bakar. Thumma man? Kemudian siapa? Ditanya lagi oleh anaknya. Thumma Umar. Kemudian Umar Ibn al-Khattab. Kemudian setelah itu Ali menyebutkan Uthman. Kemudian ketika ditanya, "Tsumma anta?"
apakah engkau kemudian, maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin, tidaklah aku kecuali seorang saja dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah ketawaduan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tapi ahlu sunnah wal jamaah menyepakati urutannya adalah, urutan keutamaan adalah sesuai dengan urutan khilafah dari khulafaur rasyidin tersebut, ya, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik. Ini poin akidah Ahlussunnah, yakni meyakini keutamaan para sahabat, dan para sahabat pun itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi kaum muslimin bertingkat-tingkat, kaum mukminin bertingkat-tingkat. Yang paling utama dari mereka adalah para sahabat, dan para sahabat pun juga bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini poin akidah yang terpisah dari sebelumnya, akan tapi sebenarnya juga ini terkait dengan akidah sebelumnya. Ya, ini poin akidah yang bisa disebut terpisah, akan tapi sebenarnya ini juga terkait dengan akidah sebelumnya. Mengapa? Karena di antara penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan sejak era zaman sahabat, sejak era khulafaur rasyidin, di antara penyimpangannya adalah yakni al-khuruj, memberontak kepada khulafaur rasyidin. Coba bayangkan, memberontak kepada Utsman, memberontak kepada Ali. Padahal Utsman dan Ali adalah dua dari 4 khulafaur rasyidin. Padahal Utsman dan Ali adalah orang ketiga dan orang keempat yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah disebutkan tadi, 4 orang ini adalah 4 orang yang memiliki hati yang paling baik setelah hatinya para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi dan rasul yang lain, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Coba bayangkan. Yakni manusia tidak akan ada puasnya. Sudah memiliki pemimpin seperti Utsman dan Ali, akan tapi tetap merasa tidak puas, akan tapi tetap merasa pemimpinnya zalim, akan tapi tetap merasa ulil amrinya zalim. Coba bayangkan, ulil amrinya adalah Utsman dan Ali. Kita saat ini bisa jadi merasa ini aneh, kok aneh sekali. Ya, jangan sampai kemudian kita lengah. Jangan sampai kalau kita dihadapkan pada kondisi yang sama, kalau kita hidup di zaman itu, belum tentu kita berada di barisannya para sahabat, betul? Bisa jadi kita terjerumus ke dalam barisannya para khawarij yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman dan Ali. Oleh karena itu, ya, tetap kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Tetap wajib bagi kita untuk mempelajari akidah Ahlussunnah, kemudian ya istiqomah dan bersabar dalam meniti akidah tersebut. Maka di sini kita lihat, wa nuthanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah Abu Bakar, akidah Ahlussunnah adalah setelah Abu Bakar yang paling utama adalah Al-Faruq, yakni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang ini, Abu Bakar dan Umar, itu adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazir bisa dimaknai menteri, bisa dimaknai pelayan, bisa dimaknai orang yang dekat. Dan na'am, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daji'ahu fi qabrihi. Abu Bakar dan Umar itu adalah ya dua kawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan di kuburannya, bersebelahan di kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, di sebelahnya adalah Abu Bakar, di sebelahnya adalah kemudian Umar. Wa nusallisu bidzin nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan. Julukan beliau adalah Dzunnurain. Disebut Dzunnurain karena beliau Utsman bin Affan menikahi dua
anak perempuan Nabi Muhammad SAW, akan tapi tidak secara bersamaan. Ya, nikah dulu dengan salah satu putri Nabi, kemudian wafat, kemudian oleh Nabi SAW dinikahkan dengan putri Nabi yang lain. Thumma bidhil fadli wat tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah dzul fadli wat tuqa, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka beliau adalah orang yang paling utama keempat di umat ini. Tsummal baqina minal asyarah alladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Kemudian setelah 4 orang khulafaur rasyidin, kemudian kita meyakini, Ahlussunnah meyakini yang utama setelah 4 orang tersebut adalah 10 sahabat, 10 orang sahabat yang dijanjikan surga, yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW bahwa mereka itu di surga. Yaitu dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ini 10 sahabat yang dijanjikan surga, yang dikabarkan dengan kabar gembira bahwa mereka akan ada di surga oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada sahabat-sahabat lain yang dikabarkan akan berada atau akan masuk surga selain 10 orang ini, seperti Bilal, seperti Uqashah. Akan tapi 10 orang ini memiliki keistimewaan. Tentunya 10 orang ini mencakup 4 yang tadi ya sebenarnya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini adalah indikasi bahwa 6 orang sisanya itu keutamaannya adalah setelah 4 orang yang pertama. Itulah mengapa walaupun Bilal dan Uqashah di hadis yang lain disebutkan bahwa mereka juga termasuk ahlul jannah, akan tetapi ya 6 orang yang ada di dalam hadis ini tambah 4 gitu ya. 4 yaitu khulafaur rasyidin. 6 orang yang bukan khulafaur rasyidin itu dipahami oleh para ulama, merekalah yang kemudian yakni yang lebih utama daripada sahabat lain yang tidak disebutkan di sini walaupun sama-sama dijanjikan surga. Taib, karena adanya hadis ini. 6 orang ini disebutkan setelah 4 orang khulafaur rasyidin. Betul? Ini indikasi kuat bahwa merekalah yakni orang-orang yang utama setelah 4 orang tadi. Wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil. Maka kami yakni Ahlussunnah itu mencintai kepada setiap orang dari para sahabat tersebut sesuai dengan kadar keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan telah disebutkan tadi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu adalah 4 yang paling utama dari para sahabat, maka kita mencintai mereka daripada yang lain. Sama-sama mencintai para sahabat seluruhnya, akan tapi cintanya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan mereka. Ini sesuai dengan keumuman kaidah, kita mencintai seseorang sesuai dengan tingkat kesolehannya dan membenci seseorang sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Betul? Maka ketika para sahabat itu adalah orang yang paling mulia dari umat ini, maka kita paling mencintai mereka daripada generasi setelah mereka. Dan karena sahabat bertingkat-tingkat, maka kita mencintai yang paling utama dan yang lebih utama dari mereka dibandingkan yang lain, walaupun sama-sama cinta. Ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengedepankan Ali, mencintai Ali lebih daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Betul? Maka ini adalah ya bantahan secara sharih, secara jelas sekali oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah kepada orang-orang yang hulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tsumma li sa'iri ashabihi min ba'dihim. Kemudian juga kita cinta kepada seluruh sahabat yang lain selain 10 orang sahabat tadi yang disebutkan di hadis tadi ya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa cinta kepada sahabat, cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW
itu termasuk amalan ibadah. Itu termasuk keimanan. Coba bayangkan. Itu termasuk keimanan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. La yuhibbuhum illa mu'min. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di hadis yang lain, tidaklah mencintai mereka, yakni Ansar dan juga para sahabat secara umum, tidaklah mencintai mereka kecuali seorang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafik. Tidaklah membenci mereka kecuali munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintai dia. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membenci dia. Wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim. Al-Imam Al-Muzani kemudian menjelaskan, di antara akidah Ahlussunnah adalah menyebutkan keutamaan para sahabat dan menyebutkan kebaikan perbuatan mereka. Ini termasuk akidah Ahlussunnah. Ini termasuk amalan yang bisa kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Ya, dan ini telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Ya, Allah banyak memuji generasi terdahulu dari umat ini. Kemudian, wa numsiku 'anil khawdi fi ma shajara bainahum. Ahlussunnah itu menahan diri dari berbicara berlarut-larut dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Perkara perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, kata para ulama, ini tidak boleh bagi kita untuk berbicara berlarut-larut di dalamnya. Kenapa demikian? Karena riwayat tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, seperti misalkan tentang perang Siffin dan lain-lain begitu ya, yang terjadi antara Ali dan Aisyah dan Muawiyah dan lain-lain. Riwayat-riwayat yang ada itu banyak yang riwayat yang dhaif atau bahkan dusta. Itu yang pertama. Banyak di antara riwayat-riwayat tersebut yang merupakan riwayat yang dusta, didustakan oleh orang-orang yang menyimpang seperti Khawarij, ya, dan lain-lain. Kemudian sedikit sekali riwayat yang sahih. Riwayat yang sahihah sedikit sekali. Adapun kalau kita misalkan kalaupun kita melihat riwayat yang sahihah, kita meyakini bahwa para sahabat itu terbagi menjadi dua dalam masalah tersebut. Dalam masalah perselisihan yang terjadi di antara mereka, para sahabat itu terbagi menjadi dua. Mustahidun musibun dan mustahidun mukhtiun. Para mustahid yang benar pendapatnya dan para mustahid yang salah pendapatnya. Dua-duanya sama-sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hakamal hakim fastahada fa asaba falahu ajran wa asaba falahu ajran wa idza hakama fastahada wa akhta falahu ajrun. Ya, ketika seorang hakim atau seorang mustahid beristihad kemudian pendapatnya benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia beristihad kemudian salah, maka pendapatnya pendapatnya salah, maka dia tetap dapat satu pahala. Maka ini ya, para ulama menjelaskan para sahabat itu bukan seperti kita-kita, ya. Para sahabat itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berperang bersama, berjuang bersama, berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan dan menyebarkan din ini. Mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang sembarangan. Ya, maka mereka, keutamaan mereka tidak bisa ditandingi bahkan oleh para tabi'in, apalagi oleh kita kaum muslimin di abad ke-15 Hijriah ini. Ya. Sekarang abad ke-15 Hijriah, betul? Maka ketika mereka kemudian berselisih, masing-masing dari mereka itu beristihad. Ada yang benar di antara mereka dan ada juga yang salah. Akan tapi dua-duanya
ya sama-sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kaidah dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat yang telah berlalu, ya, telah berlalu, telah lama berlalu, amalannya telah selesai. Mereka semua telah meninggal dunia, ya, amalannya telah selesai, telah tutup buku, tutup catatan, ya. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka amalkan tersebut, walakum ma kasabatum, sedangkan bagi kalian apa yang kalian amalkan, apa yang akan kalian amalkan nantinya. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian itu tidak akan ditanyai tentang apa-apa yang mereka lakukan dulu, ya. Kalaupun mereka ditanyakan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka itu semuanya bertindak sesuai dengan hasil ijtihad. Betul? Perbedaan hasil ijtihad. Muawiyah beristihad bahwa pembunuh Utsman harus segera dicari terlebih dahulu, baru masalah khalifah diurus, siapakah yang menjadi khalifah setelahnya. Ali beristihad khalifah harus segera ada. Adapun pembunuh Utsman nanti kita pikirkan belakangan. Perbedaan istihad, mana yang mau didahulukan? Ya, membereskan ini pembunuhan pembunuhan Utsman, atau khalifah harus segera dibicarakan dan harus segera diputuskan? Masing-masing beristihad, betul? Taib. Fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim irtadahum Allahu azza wa jalla li nabiyhi wa ja'alahum ansaran li dinihi. Fahum a'immatud dini wa alamul muslimin radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu para sahabat adalah orang-orang yang paling baik, penduduk muka bumi yang paling baik setelah nabi mereka. Allah meridhai mereka, ya, untuk menjadi sahabat dari nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu ansaran li dinihi, dan Allah menjadikan mereka sebagai penolong bagi agamanya. Maka mereka itu adalah para imam-imam agama dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka, ya, telah kita sebutkan di sini, ya, perkataan atau perkataan yang masyhur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati-hatinya manusia, melihat hatinya manusia. Maka Allah melihat bahwa hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik hatinya manusia. Fastafahu wa ta'athahu bi risalatihi. Maka Allah kemudian mengutus beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, ya, dan yakni memberikan risalah kepada beliau, memberikan kenabian kepada beliau. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hatinya manusia selainnya, ya, setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna an dinihi. Maka kemudian Allah melihat bahwa hatinya para sahabat Nabi itu adalah sebaik-baik hatinya manusia. Ini dengan catatan, yakni setelah hatinya para nabi dan rasul, ya. Karena keutamaan para sahabat tentunya tidak bisa menandingi keutamaan para nabi dan rasul yang lain. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat sebagai, ya, orang-orang yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian yang bisa, ya, Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ya. Berarti telah kita membahas, ya, beberapa poin, yaitu kita wajib untuk taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian, ya, wajib juga untuk tidak boleh, yakni sembarangan melakukan takfir dan tahdzir. Kemudian juga wajib juga bagi kita untuk mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 3 poin akidah yang telah kita pelajari alhamdulillah dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini. Silakan kalau ada